Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Salam untuk ibu bapak yang ada di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, materi pelajaran Quran Hadis. Kalau pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pola hidup sederhana dan menyantuni para duafa. Kali ini kita akan membahas hadis. Yang pertama hadis tentang pola hidup sederhana, dan nanti yang kedua hadis tentang menyantuni para duafa. Dua hadis ini nanti sekaligus tugas untuk anak sekalian. Nanti silahkan kedua hadis ini ditulis dalam selembar kertas, kemudian nanti diberi makna sebagaimana nanti yang saya sampaikan, yakni makna ala pesantren, kemudian Selasa depan dikumpulkan. Untuk itu mari kita awali terlebih dahulu dengan baca umul kitab. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan kita semua dalam belajar. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, orang tua kita yang bekerja di rumah dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai hadis yang pertama. Hadis tentang pola hidup sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Faqala ma hadha sarafu? Faqala afil wudu'i israfun? Qala na'am wa in kunta fi nahrin jarin. An Abdillah bin Amrin, saking Abdullah bin Amr, anna Rasulullah satamne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa kanjeng Nabi bisa liwati Sa'ad. Wa huwa utai Sa'ad iku ya tawaddu wudu sapa Sa'ad. Jadi suatu ketika Nabi lewat, ada Sa'ad sedang berwudu. Jadi Nabi melewati Sa'ad yang sedang berwudu. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, ma utawi apa toh hadas sarafu iki iku leluwian. Lho kowe lapo kok kruwian banyu, kowe lapo kok cecean banyu Saat. Faqala mongko matur sapa Saat, afil wudu'i israfun. Afil wudu'i ana toh iku ing dalem wudu israfun utawi leluwian. Napa wudu niku nggih termasuk leluwian, kruwean, ngeceh-ceh toya di Nabi. Qala dawuh sapa Nabi, na'am yo. Wa ing kuntalan senajan ana sira iku fi nahrin ing dalem kali jarin kang mili. Iya, wudu ya termasuk leluwian senajan oleh wudu kuwi nduk kali sing banyune mili. Nah ini betapa agama kita itu memberikan pelajaran sedemikian detail ya, kepada kita umatnya, termasuk dalam hal wudhu yang kalau menurut kita orang berwudhu itu berapa sih air yang digunakan, berapa sih air yang dihabiskan. Itu saja sampai Nabi pun juga memperhatikan sampai sedetail itu. Jadi kalau kita sedang berwudhu, hendaklah secukupnya saja air yang kita gunakan. Terlebih jika di tempat-tempat umum seperti misalnya di terminal, di bandara, di stasiun, yang di sana itu hakikatnya airnya seolah-olah terbatas ya, di tempat-tempat sholat umum yang terbatas itu hendaklah kita dalam menggunakan air seminimal mungkin, sesedikit mungkin. Sampai Nabi mengingatkan wa in kunta fi nahrin jarin, senajan oleh wudu nduk kali sing banyune mili. Kali sungai yang airnya mengalir itu kan seolah
tidak ada batas penggunaan air, artinya air sangat banyak. Ya. Itu saja Nabi mengingatkan agar kita hemat dalam menggunakan air ketika kita berwudu, meskipun wudu kita berada di sungai. Ini yang hadis yang pertama tentang pola hidup sederhana, yakni dalam bahasan ini sederhana dalam menggunakan air meskipun kita tengah berwudu. Apalagi kalau misalnya mandi dan yang lain. Dan pasti kita dianjurkan untuk hemat dalam menggunakan air. Kemudian hadis yang kedua ini tentang menyantuni para duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa bin Ismaila, haddatsana Wuhaibun, haddatsana Hisamun an Abi an Hakim bin Hizam radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla wabta biman ta'ul wa khairu shadaqati an dhahri ghinan wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah wa Wuhaibin qala akhbarana Hisamun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Haddatsana nyeritake hadis ing kita sapa Musa bin Ismail. Haddatsana nyeritake hadis ing kita sapa Wuhaib bin Wuhaib. Haddatsana nyeritake hadis ing kita sapa Hisam bin Hisam. An Abi saking bapak Hisam, an Hakim bin Hizam saking Hakim bin Hizam. Radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhu marang Hakim bin Hizam. Anin Nabi sangkang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat muga-muga paring rahmat sapa Allah alaihi ing ngatasé kanjeng Nabi wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah marang kanjeng Nabi. Ola dawuh sapa kanjeng Nabi, al yadul ulya utawi tangan kang dhuwur iku khairun luweh apik minal yadis sufla tinimbang saking tangan kang ngisor. Tangan yang atas hakikatnya adalah tangan yang memberi, tangan yang bersedekah, tangan yang berinfak. Tangan bawah hakikatnya adalah tangan yang menerima, tangan yang meminta, artinya peminta-minta. Wabda lan becik miwitono sira biman kelawan wong ta'ulu kang nanggung sira. Kalau kita memberikan sedekah, infak dan yang lain, utamakan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Artinya kerabat kita, orang yang menjadi tanggungan kita. Taruhlah misalnya di rumah kita ada kakek, ada nenek yang sudah tidak bekerja, sudah tidak produktif lah. Ada mungkin paman, ada mungkin bibi dan yang lain, atau bahkan mungkin orang tua kita yang sudah tidak bekerja, di mana hidupnya hanya menggantungkan kepada kita. Lah itulah ya mereka-mereka yang harus kita utamakan ketika kita memberikan sesuatu. Wa khairu shadaqati lan utawi api-api sedekah iku andhari ginan kang saking wong kang semugi. Saking wong kang semugi artinya orang tidak kaya, orangnya tidak kaya tapi dia merasa cukup. Tidak berharap pada orang lain, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Orang yang seperti itu kok mau memberikan sedekah, itulah sedekah yang terbaik. Sebab hakikatnya dirinya belum termasuk orang yang berlebihan, dirinya belum termasuk orang yang berkecukupan, akan tapi dia merasa dirinya cukup dan mau memberikan sedekah. Itu yang terbaik. Wa man lan utai sapane wong iku yastafif ngrekso awake sangka njaluk-njaluk, menjaga dirinya dari meminta-minta. Ya meskipun dia hakikatnya kekurangan, tapi dia menahan diri, menjaga diri, tidak kemudian menjatuhkan diri menjadi peminta-minta. Yu'ifa monggo ngrekso sapa, yu'ifa monggo ngrekso ing man sapa Allah. Orang yang seperti itu akan dijaga oleh Allah. Wa man lan mutai sapane wong iku yastagni rumangsa sugih.
Yugni mongko nyugiake ing man sapa Allah. Orang yang merasa dirinya kaya, dalam arti merasa cukup, dia akan dicukupkan oleh Allah. Wa an Wuhaibin lan saking Wuhaib kala ngendika sapa Wuhaib akhbarona awe kabar ing kita sapa Hisam an Abi saking bapak Hisam an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu muga ngridani sapa Allah anhu marang Abi Hurairah anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadza kelawan ikhlas hadis. Kembali saya ulas dari atas, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Ini mengandung arti bahwa Islam, agama kita itu sangat menjaga harga diri. Orang Islam tidak diperkenankan dengan mudah menjual harga diri. Kok menjual harga diri gimana? Orang yang minta-minta itu sama saja dia menjual harga diri. Orangnya sehat pura-pura sakit, ya kan? Orangnya bisa jalan jejak, bisa jalan normal pura-pura pincang. Orangnya punya pakaian yang layak banyak, yang layak pakai, dia pura-pura miskin memakai pakaian yang compang-camping, pakaian yang jelek. Nah ini sama saja menjual harga diri. Nah itu dilarang oleh agama, ya, dilarang oleh agama. Maka seperti pada pembahasan dulu, bahwa umat Islam tidak boleh meminta-minta. Umat Islam baru boleh minta-minta manakala dia sudah berusaha macam-macam usaha, sudah berusaha berbagai macam usaha, tapi tidak ada yang berhasil, gagal semua. Jalan satu-satunya ya harus meminta-minta, itu baru boleh. Itu saja bolehnya hanya sekedar untuk menutup kebutuhan sehari itu. Lebih dari itu tidak boleh. Maka misalnya seorang peminta-minta, dia keluar rumah minta-minta, baru jalan beberapa langkah sudah mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari itu. Meskipun masih pagi dia harus pulang, tidak kemudian dilanjut sampai sore, kemudian nanti ditimbun, uangnya disimpan, tidak boleh. Nah ini berarti agama kita, agama Islam ini menjaga agar hambanya, agar umatnya tidak menjadi peminta-minta. Sebab orang yang meminta-minta itu sama saja dia menjual harga dirinya. Harga dirinya itu. Ini. Kemudian yang selanjutnya, fenomena sekarang ini kalau kita perhatikan banyak peminta-minta itu yang memodifikasi diri. Memodifikasi maksudnya gimana? Mestinya dia itu sebagai peminta-minta, akan tapi kemudian dia berkedok sebagai pencari sumbangan, apakah itu pembangunan masjid, musola, santunan yatim piatu, hanya sebagai kedok. Kemudian hasilnya dinikmati sendiri. Lah ini fenomena sekarang. Ya, coba misalnya kita perhatikan banyak kan orang yang keluar masuk rumah pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, necis, dia bawa stok map, di situ ada proposalnya, dia mengatasnamakan panitia bangunan masjid, panitia bangunan musola, panitia bangunan madrasah, panitia penyantun yatim piatu dan yang lain. Masuk rumah menyodorkan proposal. Nah kemudian misalnya diberi 5.000 atau 10.000. Nah kalau misalnya kita minta-minta dengan pakaian compang-camping, dengan pakaian lusuh, itu paling-paling orang ngasih kan 1.000-2.000. Tapi kalau misalnya orang itu berpenampilan lain, yakni berpenampilan sebagai panitia pembangunan, pengumpul dana, ya, pakainya rapi, necis, bagus, ya, kemudian keluar masuk rumah mengatasnamakan panitia pembangunan dengan bawa stok map, proposal dan yang lain, masa tega kita akan ngasih 1.000-2.000 kan enggak? Ya paling enggak 10.000 atau yang lain. Nah coba kita bayangkan. Kalau setiap yang dimasuki ngasih uang 10.000-20.000, itu kalau dapat 10 rumah sudah 100-200.000. Berapa waktu yang dibutuhkan? Hanya singkat saja. Kalau sampai sehari berapa bisa dibayangkan. Akan tapi Allah Maha Tahu, ya. Allah Maha Tahu apa yang diperbuat oleh hambanya.
Untuk itu jangan kemudian kita mengambil keputusan lah enak menunggu orang poso hasilnya akeh. Ya memang seperti itu, tapi bolehkah atau apakah agama membolehkan cara-cara seperti itu? Kan tidak. Oleh karena itu sekali lagi kita adalah menjadi orang yang punya semangat, punya himmah, punya kemauan tinggi untuk berusaha. Jangan kemudian hanya menjatuhkan diri menjadi peminta-minta. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi 2 hadis ini silahkan ditulis di lembar kertas dan diberi makna sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Dan besok Selasa yang akan datang bisa dikumpulkan tugas ini. Semoga kemudian kepada usaha kita, pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, bahkan termasuk Indonesia ini akhir-akhir ini disinyalir orang yang terkena COVID semakin tinggi. Semoga Allah segera menghilangkan dari bumi kita dan pembelajaran di madrasah sekolah di negara kita bisa normal kembali seperti yang dulu-dulu. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.